wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian kita pasca Ramadan. Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam menuntut ilmu dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kajian yang akan saya sampaikan adalah fenomena yang sekarang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu flexing. Bahasa ini agak terdengar aneh karena menggunakan bahasa akademik. Kalau dalam bahasa masyarakat awam ini dikenal pamer, dikenal dengan istilah pamer. Nah, flexing ini pada awalnya adalah memberitahukan kepada khalayak ramai tentang produk dari satu perusahaan, tentang keunggulan-keunggulan yang ada pada produk tersebut, sehingga calon-calon customer tertarik untuk memiliki produk tersebut dengan cara membeli. Jadi flexing ini awalnya hadir pada masyarakat bisnis. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini banyak diperbincangkan di media sosial sehingga akhirnya menjadi populer. Maka yang perlu kita kaji adalah flexing. Flexing menurut Islam. Flexing menurut Islam. Apakah di dalam Islam hal ini dibahas? Kalau di dalam Islam hal ini dibahas, batasan-batasannya sampai di mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang makna flexing ini tidak hanya bagi mereka yang memamerkan kekayaannya melalui media sosial. Kita akan belum lama mendengar fenomena crazy rich, orang-orang yang kaya mendadak, ya, yang usahanya adalah dengan investasi menggunakan robot. Yang ini di Pekalongan korbannya banyak. Nah, sampai sekarang ada yang kabur minggat dari rumahnya, lebaran saja tidak pulang. Ada yang sampai kena 10 miliar. Ini Pekalongan saja, Pak. Belum lama, Masya Allah juga banyak teman-teman saya yang kena. Paling kecil, ya, mereka yang
karena ingin kaya dengan cara-cara seperti itu sampai 50 juta, itu paling kecil. Yang ratusan miliar juga ada orang Pekalongan, Pak. Kenapa? Karena mereka korban daripada flexing awalnya. Melihat anak yang masih muda belia, umur di bawah 30 tahun, tapi kekayaannya luar biasa. Ya, kita tahu ada 2 orang yang sudah ditahan, satu berasal dari Medan, yang satu berasal dari Bandung. Yang kekayaannya luar biasa dan memang mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial di samping memamerkan kekayaan-kekayaannya. Maka flexing ini identik dengan mereka yang disebut crazy rich. Mereka yang disebut dengan orang yang kaya atau super kaya. Padahal, nah ini Pak, ini sesuatu yang berbeda. Orang yang benar-benar kaya tapi dari bawah, ya, memperoleh kekayaannya dengan bersusah payah, ini nggak ada yang flexing. Nggak ada orang yang benar-benar kaya pamer, itu malah nggak ada, Pak. Biasanya yang pamer itu yang setengah kaya, yang setengah kaya. Tapi yang kaya bener enggak. Ya. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang kaya di Indonesia tapi orang enggak kenal. Kenapa? Karena memang dia tidak pamerkan kekayaannya. Misalnya seperti Yusuf Hamka, anak angkat daripada Buya Hamka, pemilik jalan tol, yang punya cita-cita apa? Awalnya membangun 1000 masjid, karena nasihat dari seorang ulama, maka cita-cita itu kemudian diwujudkan 1000 kebaikan yang dia lakukan. Itu Yusuf Hamka misalnya dari kalangan Muslim, ya. Ada Yusuf Kala misalnya. Ini orang-orang yang kaya benar dan tidak pamer dengan kekayaannya. Ya, Prabowo misalnya, ini orang yang kaya benar, tapi juga tidak pamer kekayaannya. Seperti anak-anak muda sekarang yang kaya karena bermain dengan money game, mengolah uang, bukan sebagai alat, akan tetapi sebagai produk. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lama sebetulnya terjadi. Dan awalnya terjadi di dunia bisnis, kemudian di sosial, sekarang merambah ke dunia ibadah. Flexing ini sudah merambah ke dunia ibadah, ke amal kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati, Pak. Apakah flexing ini ada dalam Islam? Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tentang dibolehkannya bersedekah secara terang-terangan dan bersedekah secara diam-diam. Ayatnya berbunyi, in tubdus shadaqat fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya terang-terangan dalam memberikan sedekah. Biasanya kan ada yang disamarkan, sumbangan dari hamba Allah, sumbangan dari Abdullah, tapi nama aslinya bukan Abdullah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Itu adalah baik sekali. Di Quran, Pak. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan sedekahmu kepada orang fakir itu lebih baik bagimu. Ini ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Sedekah dengan terang-terangan baik, sedekah dengan sembunyi-sembunyi baik. Karena di ayat berikutnya Allah katakan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu, karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka yang tidak boleh itu diam-diam tapi tidak sedekah. Ya Pak ya. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam boleh. Yang tidak boleh diam-diam tidak sedekah. Saudara sekalian, mari kita lihat tafsirnya tentang ayat tadi. Karena ayat tadi memberikan pilihan kepada manusia, kepada orang beriman. Mau sedekah terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi boleh. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 96-98 mengatakan bahwasanya Allah Maha tahu apakah infak atau sedekah itu dilakukan didasari ketaatan atau kemaksiatan. Allah tahu. Mau dia terang-terangan, mau dia diam-diam, itu Allah tahu. Apakah karena taat kepada Allah atau karena maksiat kepada Allah? Sehingga apa? Di sini Allah memberikan dua pilihan. Boleh silakan ditampakkan dan boleh dirahasiakan. Tapi ingat, ini tidak termasuk flexing. Hanya tipis sekali, Pak. Sama seperti ketika kita membahas antara tauhid dan syirik. Itu sangat tipis sekali perbedaannya. Apalagi syirik yang sifatnya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sama ketika kita membahas antara bid'ah dan sunnah, itu juga sangat tipis. Kenapa? Ada sebagian masyarakat yang menganggap amalan bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah tidak dikerjakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ingin menyembunyikan amalnya, itu juga sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika tangan kanan ini beramal, maka tangan kiri jangan sampai melihatnya. Ini perumpamaan yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing ada alasannya. Ya. Bagi yang menampakkan amalnya, tentu ada harapan agar ada yang mengikuti dan meneladani. Ada yang mengikuti dan ada yang meneladani. Tapi harus hati-hati betul di situ. Karena niat ini adalah sesuatu yang paling sulit dihadapi oleh siapapun, termasuk Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang paling sulit dalam hidupku adalah menjaga niat. Karena setan tidak akan pencuri tidak akan mencuri, setan tidak akan mencuri harta kita. Tapi setan akan mencuri-curi niat kita, keikhlasan kita. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau ada yang ingin melakukan sembunyi-sembunyi karena niatnya takut kalau nanti sampai riya, kalau nanti sampai sum'ah, ya, gemar menunjukkan amal, dan kemudian dia sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih baik menghindari flexing dalam urusan ibadah. Ya. Flexing dalam urusan ibadah. Kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu orang lain tidak tahu, tapi kemudian melalui media sosial orang ini menjadi tahu, itu bisa masuk dalam kategori yang seperti itu. Namun di sisi lain, ketika itu berbicara syiar, maka hal itu harus ditampakkan, karena itu adalah syiar. Begitu juga Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan ayat tersebut 271 menjelaskan bahwa sedekah, bantuan, sokongan dan lain sebagainya yang dilakukan dengan cara yang terang-terangan itu bagus. Tetapi yang lebih bagus adalah ketika hal itu disembunyikan. Maka di sini kembali kepada
kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Karena para ulama mengatakan bagi orang yang berilmu lebih baik disembunyikan ketika beramal, tanpa flexing atau memamerkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi disebutkan, hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan juga tertuang dalam kitab Musnad Ahmad. Hadis yang berbunyi an Uqbah ibn Amir al-Juhani Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Qur'an kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musir bis sadaqah. Artinya apa? Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaan Qur'annya itu bagaikan orang yang menampakkan sedekahnya. Orang yang mengeraskan bacaan Qur'annya itu bagaikan orang yang menampakkan sedekahnya. Orang yang memelankan bacaan Qur'annya cukup untuk didengar dirinya sendiri, itu namanya memelankan, dan itu bagian daripada tartil. Maka dikatakan ibarat orang yang bersedekah secara diam-diam. Ya, ibarat orang yang bersedekah secara diam-diam. Mungkin di bulan Ramadan kemarin banyak ya, ada yang sampai jam 12 malam masih pakai toa yang atas ya. Sehingga kalau sudah selesai Ramadan masih ada yang ngaji begitu dianggap aneh ya. Tapi ada juga yang masjid itu tadarusnya terus, karena tidak pakai speaker atas, maka tidak diketahui kalau masjid itu ada kegiatan tadarus. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi antara orang yang bacaan Qur'annya keras, mengeraskan suara, itu seperti orang yang sedekah secara terang-terangan, ditampakkan sedekahnya. Sementara orang yang baca Quran dengan suara pelan yang cukup untuk didengar dirinya sendiri, maka termasuk seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Di sini Imam At-Tirmidzi menjelaskan maksud daripada hadis tersebut, li'anna shadaqah sir afdal inda alil ilmi min shadaqatil alaniyah. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, tersembunyi, afdol inda ahli ilmi, itu lebih baik bagi orang yang berilmu daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Maka baca Quran dengan suara keras itu lebih baik bagi yang belum pintar sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita mensikapinya sebaliknya. Ngaji belum benar suaranya keras-keras, karena belum benar harus keras, supaya ketika salah ada yang mengoreksi, Pak. Ya, kalau sudah pintar tajwidnya, pintar makhrajnya, nggak usah keras-keras, nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih baru tahap belajar harus keras, karena ketika dia keliru bacaannya, salah makhrajnya, yang mendengar bisa mengoreksinya. Maka di dalam hal ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, li'anna shadaqah sir afdal inda ahlil ilmi. Kalau untuk orang yang betul-betul telah mendalam ilmunya, diam-diam lebih baik ya. Tapi kalau yang belum, silahkan, karena itu bagian daripada proses pembelajaran. Wa innama makna hadza inda alil ilmi likai ya'mana ar-rajul minal ujub. Karena yang dimaksud di sini adalah bagi orang yang berilmu supaya terhindar dari sifat ujub dan sombong. Maka kadang-kadang sombong itu bisa lewat mana saja, Pak. Ya,
Tanya sopirin coba itu. Kadang-kadang kalau jenggotnya panjang merasa hebat gitu ya. Sekarang dipangkas sama dengan saya. Supaya sombongnya itu nggak muncul gitu. Ini kalau dibiarin bisa muncul itu, Pak. Ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan di dalam hadis Tirmidzi, li'anna alladhi yusirrul amal la yakhafu 'alaihi al-'ujub ma yukhaf 'alaihi min 'alaniyah. Karena yang menyembunyikan amal dari perbuatan baiknya tidak takut akan sifat ujub sebagaimana yang ditakutkan oleh orang-orang yang menampakkan amalnya. Kalau kitanya tidak takut, kita bisa menjaga niat kita, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita belum sanggup, maka sembunyikan, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika Ramadan kan luar biasa, Pak. Berlomba-lomba di media sosial tentang menu buka puasa. Cret. Ya, mudah-mudahan itu niatnya untuk memberikan pilihan kepada jamaah. Mau buka di mana? Masjid ini menunya ayam goreng. Masjid ini menunya apa? Daging. Masjid ini menunya apa? Biar jamaah memilih. Nah, kalau niatnya itu bismillah insyaallah nggak ada masalah. Kenapa? Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada teori yang ini dianggap sesuatu yang menentang kebiasaan para ulama, yaitu dari Abu Hasan As-Sazali. Abu Hasan As-Sazali mengatakan, a'linu bi ta'atikum kama a'lana ghairukum bi ma'asi. Tampakkan ketaatanmu, ini kata Abu Hasan. Tampakkan ketaatanmu sebagaimana pelaku maksiat bangga dengan kemaksiatannya. Kalau yang begini, Pak, boleh apa tidak, Pak? Boleh apa tidak? Menampakkan ketaatan dalam rangka untuk melawan kemaksiatan yang terang-terangan. Kata Abu Hasan As-Sazali, ini boleh. Misalnya kemarin, ya, pasangan gay dikasih panggung oleh seorang mu'alaf, dan di situ YouTube-nya tertulis dengan narasi tutorial menjadi pasangan gay, pasangan homoseks. Maka kalau kita diam, tidak menampakkan ketaatan dan perlawanan, mungkin gak dihapus videonya, Pak. Ya, alhamdulillah dari semua elemen umat Islam berusaha, ya, untuk mengkanter, sehingga akhirnya video yang dapat merusak generasi muda, ya, di kemudian hari itu langsung dihapus, sekalipun masih ada yang re-upload, artinya mengupload ulang dari orang lain. Saudara sekalian, flexing ini ada bahayanya. Flexing ini mempunyai dampak yang negatif, sebagaimana dituturkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani terkait dengan penjelasan flexing menurut Islam. Dan ini disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhr dan Abu Hurairah. Mereka berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat wa thalathun darajat wa thalathun kafarat." Ada 3 perkara yang menyebabkan orang selamat. Ada 3 perkara yang menyebabkan kerusakan. Ada 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang. Dan ada 3 perkara yang dapat menghapus dosa seseorang. Yang pertama, amal munjiat. Adapun 3 perkara yang menentukan keselamatan seseorang adalah fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri, sepi, maupun dalam keadaan ramai.
Ini dapat menyelamatkan. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah akan memunculkan ketaatan. Orang-orang yang kemarin tidak puasa itu nggak ada rasa takut sama Allah, Pak. Maka dia nggak taat. Orang-orang yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, dia nggak takut polisi. Tapi kalau dia takut polisi, dia akan taat. Ini kawasan tertib lalu lintas KTL. Misalnya masuk Jalan Hayamuruk, ada polisi nggak ada polisi, dia akan melengkapi surat-suratnya dan melengkapi perlengkapannya. Pakai helm, STNK, SIM-nya dibawa, kemudian motornya, lampunya, semuanya dalam keadaan baik. Maka rasa takut itu akan melahirkan ketaatan. Dan kemarin sebetulnya salah satu yang harus kita pahami, tujuan puasa adalah untuk bertakwa. Bertakwa di situ juga perlu dipahami apa? Hadirnya rasa takut kita kepada Allah. Hadirnya rasa takut kita kepada Allah, termasuk rasa takut kalau apa? Selesai puasanya tapi belum mendapat ampunannya. Itu luar biasa, Pak. Ruginya dunia akhirat lah. Selesai puasanya tapi tidak diampuni dosanya. Kemudian yang kedua yang dapat menyelamatkan manusia, wal qasdul faqri wal ghina. Dia tetap sederhana, ya, dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan fakir. Sederhana, tidak berlebihan. Nah, sekarang modelnya orang kaya dikit royal. Nah, ini Pak yang jadi masalah. Orang kaya dikit royal. Sikapnya berubah, cara bicaranya berubah. Nah, ini yang bahaya. Tidak akan selamat yang seperti itu. Ya, lo coba kalau kemarin nggak pamer itu, crazy rich itu, ya, jam 3 malam transfer duit beli mobil seharga 3 miliar jam 3 malam, Pak. Oh, kok nggak tahajud? Ya, dia bukan Islam. Tapi kemudian ditampakkan outfitnya, misalnya baju yang dipakainya itu dalam satu tubuhnya bisa nilainya sampai 10 miliar. Jam tangannya berapa, sepatunya, itu kan yang dimunculkan di media. Maka kesombongan akan menghancurkan seseorang. Tapi al-qasdu, kesederhanaan, fil fakri wal ghina akan menyelamatkan. Siapa yang menyangka Yusuf Hamka itu kaya, pemilik jalan tol di Jakarta? Kenapa? Makannya di warung. Kalau potong rambut yang harganya 10.000, 15.000, 30.000 paling mahal. Di kaki 5, Pak. Yusuf Hamka itu, anak angkatnya Buya Hamka, kayanya luar biasa, Pak. Hidupnya sederhana. Ya. Maka al-qasdu fil fakri wal ghina menyelamatkan. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Al adlu fir ridha wal ghadab. Tetap bersikap adil walaupun dalam keadaan ridha, apalagi dalam keadaan marah. Sebab kita cenderung ketika marah, ya, ingin meluapkan kemarahan kita kepada orang lain. Atau ketika kita marah memutuskan satu perkara, kadang-kadang tidak adil. Ini 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Kalau ingin selamat, rasa takut kepada Allah harus kita hadirkan dalam diri kita. Kalau ingin kita selamat, kita harus hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kalau kita ingin selamat, harus berbuat adil dan bersikap adil. Kemudian yang dapat menghancurkan kita, wa ammal muhlikat fasuhun sadidut wa huwa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Dan 3 perkara yang dapat menyebabkan rusaknya manusia adalah bakhil. Bakhil yang berlebihan. Saya sering katakan, orang kalau bakhil berlebihan, sakit pun nggak mau ngeluarin duit untuk berobat. Eman-eman, Mbak. Ya. Maka kita kemarin sudah menjadi orang-orang yang dermawan. Selama Ramadan, lanjutkan. Jangan selesai Ramadan jadi bakhil kembali. Selesai Ramadan jadi bakhil kembali. Maka Ramadan gak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Ya. Kemudian apa? Mengikuti hawa nafsu. Ramadan kita sudah dilatih
untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau belum waktunya berbuka, kita tidak boleh berbuka walaupun di hadapan kita banyak makanan enak yang disuguhkan di depan kita. Nggak bisa. Termasuk menahan hawa nafsu walaupun istri kita halal, tapi di siang hari tidak diperbolehkan. Kita dilatih di Ramadan kemarin. Maka jangan sampai selesai Ramadan ini menjadi muhlikat, penghancur. Dan wa i'jabul mar'i bi nafsi. Wa i'jabul mar'i bi nafsi, membanggakan diri sendiri, merasa lebih baik dari orang lain. Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, at-taqwa, takwa itu adalah apa? Pengertian yang sangat sederhana. Pengertian yang sangat sederhana ya tentang takwa itu disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat la'allakum tattaqun. Ketika menjelaskan la'allakum tattaqun, maka Al-Baghawi di situ mengatakan bahwasanya at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu pengertiannya sederhana, Pak. Apa? Kamu tidak melihat dirimu lebih baik dari orang lain. Itu takwa. Kalau kita sudah puasa merasa lebih baik dari orang lain, belum bertakwa. Karena la'allakum tattaqun ditafsirkan oleh Al-Baghawi adalah alla tara nafsaka khairan min ahadin atau min ghairik ahadin. Takwa itu pengertiannya sederhana, Pak. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun memang baik, tapi perasaan itu harus ditekan supaya tidak muncul. Itu takwa. Artinya apa? La'allakum tattaqun itu berhasil kita raih. Tapi kalau harus ini, Pak, kadang-kadang ya puasa 1 bulan, 1 hari acara halal bihalal. Di acara halal bihalal itu sering yang muncul pamer. Iya, Panda. Di acara halal bihalal itu sering munculnya pamer. Menceritakan kesuksesan, keberhasilan. Mohon maaf, saya baru mendapati acara halal bihalal, semua seragam yang dipakai dari rumah itu disuruh lepas, diganti kaos oblong. Itu baru kemarin, Pak. Halal bihalal bani ini gitu. Saya pembicaranya. Kaget saya ketika masuk, itu di hotel diselenggarakan. Ketika masuk sama semua, Pak. Nggak ada yang lebih mencolok dari yang lain. Nggak ada baju yang dikatakan lebih baik dari yang lain. Di ruangan itu semuanya satu seragam pakai kaos oblong. Sebab kalau nggak dibegitukan kadang-kadang, Pak, manusia itu bisa sombong karena pakaiannya. Manusia bisa sombong karena yang lainnya dan seterusnya. Maka itu termasuk wa ijabul mar'i bi nafsi yang menjadi al-muhlikat, ya, penghancur ya pada diri manusia. Adzan baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau terlalu semangat itu nggak ingat waktu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Jadi pembahasan flexing dalam masalah ibadah, ya. Ini flexing dalam masalah ibadah. Kita harus hati-hati karena itu dapat merusak ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu Isya telah tiba, saatnya kita melaksanakan sholat Isya. Maka kita akhiri sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.